Badan Musyawarah Perguruan Swasta menolak dengan tegas Gubernur Jawa Barat atas skemanya memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang ada di Jawa Barat yang akan masuk ke sekolah swasta yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Nilainya 1,5 juta untuk uang pangkal dan 100.000 per bulan per siswa. Ditolak. Katanya itu tidak cukup untuk biaya operasional sekolah swasta. Banyak yang harus kemudian dikeluarkan, dibayarkan. Tuh cukup duit itu mah. Itu cek Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Kita coba tengok dan kita akan melihat, dengarkan jawaban KDM. Aduh, maksudnya teh. Ini mah perlu diaudit deh. Saya mah sepakat. Kan mereka sekolah swasta kadang-kadang atau banyak yang berbiaya sangat tinggi. Tapi masih mendapatkan bantuan operasional sekolah. Bos. Disokong masih oleh negara. Kita minta deh sebagai masyarakat yang masih membebankan biaya tinggi kepada masyarakat dan masih disokong oleh negara, ya, diaudit semuanya. Bener gak itu penggunaan duit yang disokong oleh negaranya? Kan geus meunang gede di masyarakat. Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, bulanannya ada yang 500.000 sampai 800.000 ada. Sekolah swasta masih disokong ke pemerintah. Mending pemerintah mah ngabantuan sekolah-sekolah nu leutik. Ya, mending nu leutik, nu gardek itu mah memang geus teu kudu, geus mandiri, gitu. Kan tidak terjangkau oleh masyarakat kecil yang begituan tuh. Kita coba dengarkan dulu sama-sama nih. Saat ini kami membantah itu belum ada itu kerjasama itu. Kami dari BMS menyatakan bahwa itu adalah masih hoak. Ya, itu tidak betul. Ya, karena kami punya datanya. Kalau 700 itu ada, silahkan ditunjukkan ke publik, bukan ke kami. Tunjukkan ke publik sekolah mana saja yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dari 700 sekolah swasta tadi. Ya, membantah. Ya, kita masih saat ini loh ya. Saat ini kami membantah itu belum ada itu kerjasama itu. Ya, karena kami juga belum pernah diajak bicara oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya kalau memang mau mengklaim, karena kami itu adalah Badan Musyawarah Perguruan Swasta, organisasi pemilik ya. Ataupun yayasan ya, penyelenggara sekolah swasta, harusnya kami juga diajak bicara gitu. Ini dari BMPS menyorotin kontribusi pemerintah menyangkut SSK ini, yaitu DSP 1,5 juta dan SPP 100.000. Menurut hemat kami ini sangat tidak relevan ya. Jadi uang 100.000 untuk SPP ini untuk personal sekolah swasta sangat tidak mencukupin. Sekolah swasta itu kebutuhannya banyak untuk gaji guru, untuk biaya operasional, terus macam-macam lah untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kalau dengan SPP 100.000 tapi kita tidak bisa memungut lagi? Ini kan kalau tidak salah kemarin ada informasi bahwa dengan DSP 1,5 SPP 100.000 sekolah tidak diperkenankan memungut lagi. Jadi seperti itu. Kita masih mencoba melihat 1-2 hari ini teman-teman apa itu di penyelenggara sekolah. Gitu. Pak, untuk sangat menolak ya. Kalau memang itu ada yang menerima mungkin itu pengecualian. Secara logika berpikir itu tidak masuk akal. Gitu ya. Kami dari BMPS, Badan Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta menolak dengan begitu DSP 1,5 juta dan SPP 1 juta karena itu akan menurunkan kualitas pendidikan ya. Pendidikan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas tetapi kualitasnya juga harus kita jaga, dan kualitas pendidikan hal yang paling utama adalah menyangkut keuangan gitu. Jadi jangan sampai sekolah swasta yang sudah terjepit ini ya dimanfaatkan ya, mentang-mentang mungkin muridnya ada sekolah-sekolah yang sedikit ya, mereka dimanfaatkan, justru tambah tercekik mereka nanti. Andai kata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta. Tetapi
standar beasiswa yang diberikan di tahun pertama kelas 1 2,7 juta. Ketika kami sudah menyampaikan ini, kan ada pernyataan lain lagi bahwa kami tidak terima biaya itu karena itu sangat murah. Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi buat sekolah negeri ditambah nggak boleh, tapi ketika ke sekolah swasta ditawarin kerjasama dengan uang sekian, nggak mau. Nggak boleh begini caranya. Apa yang akan terjadi? Keributan. Kalau Bapak menyampaikan nanti ada keriuhan nanti di sekolah swasta, pilih mana sebagai gubernur? Riuh di sekolah swasta atau riuh orang tua siswa yang tidak sekolah? Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah. Oke. Kan ditolak itu karena sekolah swasta tidak bisa mungut lagi ke siswa-siswinya. Udah dibantu sama Pemprov. Jangan mungut lagi kepada siswa. Tak mau mereka. Mereka tak mau. Pengennya masih mau mungut kepada siswa. Kenapa? Karena dirasa uang itu tidak cukup. Di satu sisi kan Gubernur Temerinan hayang kabeh sarakola masyarakat Jawa Baratnya. Tapi di sisi lain geningan jika ki respona. Ujang Suhana desak evaluasi sekolah swasta penerima BOS yang terapkan biaya pendidikan tinggi di Jawa Barat. Praktisi hukum Ujang Suhana, SH, menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat ekonomi lemah terkait tingginya biaya pendidikan di sejumlah sekolah dasar. SD, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), ya. Kemudian sekolah menengah pertama SMP dan SMP Islam Terpadu swasta yang berada di bawah Yayasan Pendidikan, khususnya di Kabupaten Karawang dan umumnya di wilayah provinsi di Jawa Barat. Menurut Ujang Suhana, biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa saat ini dinilai makin memberatkan, terutama bagi keluarga kurang mampu. Padahal sebagian besar sekolah tersebut masih menerima bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN maupun APBD. Banyak masyarakat mengeluhkan tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta penerima BOS. SPP bulanan berkisar antar 500.000 hingga 800.000. Ditambah uang pangkal, uang gedung, dan biaya pendidikan lainnya yang mencapai 5 juta sampai 7 juta setiap tahun ajaran baru. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat kecil. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Karawang, serta Dinas Pendidikan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Berdasarkan fakta yang dihimpun di lapangan, tingginya biaya pendidikan tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang terjangkau. Akibatnya, tidak sedikit anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah justru tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah tersebut karena keterbatasan ekonomi keluarga. Menurut Ujang, tujuan utama program BOS adalah membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat serta mendukung pemerataan akses pendidikan. Namun apabila sekolah yang menerima BOS masih membebankan biaya tinggi kepada peserta didik, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pemanfaatan dana bantuan tersebut. Oleh karena itu, saya meminta Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang, serta Kepala Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi, audit, dan mitigasi terhadap seluruh SD, SDIT, SMP, dan SMPIT swasta penerima BOS yang menerapkan biaya pendidikan tinggi kepada masyarakat. Ujang juga meminta pemerintah meninjau kembali kelayakan penerimaan BOS bagi sekolah-sekolah yang dinilai membebani masyarakat secara berlebihan. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS maupun ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah diminta mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada pengelola yayasan dan sekolah swasta bahwa pendidikan merupakan amanah konstitusi yang memiliki fungsi sosial dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi. Yayasan pendidikan harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana BOS adalah amanah negara untuk membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak, bukan untuk menutupi praktek pembiayaan yang membebani masyarakat. Kepada para orang tua dan masyarakat, Ujang menghimbau agar
tidak ragu menyampaikan laporan kepada dinas pendidikan atau lembaga terkait apabila menemukan sekolah penerima BOS yang menetapkan biaya pendidikan tidak wajar dan memberatkan. Ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang terjangkau dan bermutu sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai penutup, Ujang Suhana meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar tercipta keseimbangan antara keberlangsungan sekolah, kesehatan keuangan yayasan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Tujuan kita bukan mematikan sekolah swasta, tetapi memastikan biaya pendidikan tetap terjangkau, dana BOS tepat sasaran, akses pendidikan terbuka bagi seluruh anak bangsa, dan keadilan pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di Karawang dan umumnya di seluruh Jawa Barat. Saya yakin ini bukan hanya terjadi di Karawang, tapi di berbagai wilayah yang ada di Jawa Barat. Ya, kita sepakat. Audit aja. Ya, nu menang BOS itu yang layak mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Lamun geus karardek mah dana uang pangkalna per bulan geus atuh teu kudu disokong ku negara. Bagian anu kecil-kecil, sekolah-sekolah kecil yang mendapatkan sokongan itu dimaksimalkan. Itu lebih adil bukan? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.